Ini mempresentasikan tentang dasar desain grafis. Perkenalkan, nama saya Ananda Rahman. Saya Azwarul Kafi. Nama saya Nanda Nohan Prasetyo. Unsur tata letak, garis, ilustrasi, tipografi, warna gelap, terang, tekstur, dan ruang. A. Memahami unsur tata letak. 1. Unsur garis. Elemen garis merupakan elemen yang pertama dan yang paling dasar dalam unsur tata letak. Dalam menggambar, garis adalah goresan pena atau pensil. Dalam desain grafis, ada dua titik yang saling terhubung. Garis berguna untuk membagi ruang dan mengarahkan pandangan ke lokasi tertentu. Misalnya bagaimana caranya majalah menggunakan garis untuk memisahkan konten, judul, dan panel samping. Garis memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Walaupun garis memiliki sifat ketebalan, garis tetap mempunyai sifat dimensi panjangnya sehingga garis sering disebut sebagai unsur satu dimensi. Garis dimaknai sebagai batas limit dari bidang dan warna. Terbentuknya sebuah garis merupakan gerakan dari suatu titik yang jejaknya membekas sehingga terbentuk suatu goresan. Untuk menimbulkan goresan atau bekas biasanya menggunakan pensil, pena, kuas, bahkan dengan gerakan tangan kosong pun dapat dimaknai sebagai garis. Bentuk jenis garis sangat bervariasi, seperti garis lurus yang bersifat normal, garis lengkung yang bersifat informal atau santai, garis patah atau zigzag yang terkesan kaku, garis tipis dan garis tebal, dan garis spiral yang terkesan lentur. Fungsi garis dalam teori tata letak garis memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai pembatas tepi bidang atau objek untuk memberikan representasi atau citra struktur, bentuk, dan bidang. 2. Menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, nilai irama, dan nilai arah. 3. Memberikan kesan atau visual design seperti tegas, luwes, dan dinamis. A. Jenis garis. Garis dalam konsep tata letak mempunyai pengaruh secara visual. Garis yang mempunyai ukuran besar atau kecil, tebal atau tipis, posisi horizontal maupun secara vertikal dapat menciptakan kesan yang berbeda-beda. Berikut merupakan jenis garis dan kesan yang ditimbulkan. 1. Garis horizontal yang memberi sugesti ketenangan atau hal yang tak bergerak. 2. Garis vertikal berarti stabilitas, kekuatan, atau kemegahan. 3. Garis diagonal berarti tidak stabil, sesuatu yang bergerak atau dinamis. 4. Garis lengkung S berarti gradasi, keanggunan. 5. Garis zigzag berarti bergairah, semangat, dinamis, atau gerak cepat. 6. Garis bending up rek berarti sedih, lesu, atau duka. 7. Garis diminishing perspective berarti adanya jarak, kejauhan, kerinduan yang sebagiannya. 8. Garis concentric RCS berarti perluasan, gerakan, mengembang, kegembiraan berarti peperangan, konflik, kebencian, dan kebingungan. 11. Garis upward swirl berarti semangat, menyala, berkobar-kobar, hasrat yang tumbuh. 12. Garis upward spiral berarti pertumbuhan, spontanitas, idealisme. 13. Garis inverted perspektif berarti keluasan tak terbatas, kebebasan mutlak, pelebaran tak terhalang. Cara untuk buat garis di Photoshop adalah dengan menekan tombol Shift lalu geser line tool sampai membentuk sebuah garis, baik itu garis horizontal atau vertikal. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Unsur bidang. Bidang adalah unsur tata letak berupa objek yang mempunyai dimensi panjang dan lebar bersifat pipi. Sedangkan yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi disebut bentuk memiliki volume. Bidang bersifat 2 dimensi, sedangkan bentuk bersifat 3 dimensi. Berdasarkan bentuknya, bidang maupun bentuk terdiri atas beberapa macam, yaitu bidang geometris, bidang geomorfis atau organis, bidang bersudut, dan bidang tak beraturan. Bidang dapat terbentuk karena titik, kedua ujung garis yang bertemu,
atau terjadi karena sapuan warna. Bidang beraturan yang dikenal adalah kotak, rectangle, lingkaran, atau circle, dan segitiga triangle. Penyusunan antara bidang-bidang tersebut akan menghasilkan suatu bentuk tata letak. Bidang dapat tersusun dari komposisi huruf-huruf yang dirangkai secara kreatif sehingga dapat menyampaikan pesan tertentu. Untuk membuat bentuk pada Photoshop caranya begini. Pada toolbox yang berisi macam-macam ikon di sebelah kiri layar, carilah ikon shape, lalu pilih custom shape tool dengan ikon berbentuk bintang melengkung. Ini merupakan tool yang dapat digunakan untuk membuat objek bebas. Berikut cara menggunakannya. Tekan U pada keyboard untuk mengaktifkan fungsi custom shape pada toolbox. Lalu klik tanda segitiga setelah tanda panah pada option bar. Pilih objek abstrak yang dibutuhkan, gambar di atas layar baru. Sifat atau karakter bidang sebagai unsur penyusunan tata letak dijabarkan sebagai berikut. A. Bidang horizontal dan vertikal memberikan kesan tenang, statis, stabil, dan teratur. B. Bidang bundar memberikan kesan santai, stabil, atau gerak. C. Bidang segitiga memberikan kesan statis maupun dinamis. D. Bidang bergelombang memberikan kesan irama, kehidupan, dan gerak. 3. Unsur ilustrasi gambar. Ilustrasi adalah gambar yang menjelaskan suatu pengertian yang berfungsi menghiasi buku atau majalah dan surat kabar pada kolom-kolom tertentu. Ilustrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu illustrare yang artinya menjelaskan. Selain itu, gambar ilustrasi juga berasal dari kata ilusi yang artinya gambaran angan-angan yang menyerupai hiasan belaka. Gambar ilustrasi termasuk dalam seni rupa dua dimensi yang bertujuan memperjelas suatu pengertian. Fungsi khusus ilustrasi diantaranya: A. Memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita. B. Memberikan bayangan bentuk alat-alat yang digunakan di dalam tulisan ilmiah. C. Memberikan bayangan langkah kerja. D. Mengomunikasikan cerita. E. Menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia. F. Memberikan humor-humor tertentu untuk mengurangi rasa bosan. G. Dapat menerapkan konsep yang disampaikan. Ilustrasi dapat dihasilkan melalui beberapa teknik sebagai berikut. A. Teknik gambar tangan atau hand drawing. Ilustrasi gambar tangan dibuat secara keseluruhan menggunakan tangan dengan memberikan ekspresi dan karakter tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat. Misalnya ikan, poster, baliho, dan sebagainya. Ilustrasi berupa foto dihasilkan dengan teknik fotografi menggunakan kamera manual maupun digital. Foto yang dihasilkan dengan kamera digital memungkinkan adanya pengolahan lebih lanjut dan langsung tanpa scanning di komputer untuk memberikan ekspresi ataupun ilustrasi tertentu sesuai keinginan. Objek fotografi menjadi lebih realistis, eksklusif, dan persuasif. Dalam kenyataan, teknik hand drawing dan teknik fotografi dapat digabung. Tipografi merupakan salah satu elemen dari dunia desain grafis yang unik. Dalam hal ini, tipografi bukan hanya sekedar elemen bacaan, melainkan unsur seni yang luar biasa. Tipografi dapat dikatakan sebagai bahasa yang dapat dilihat. Tipografi Mi-1 ini ilmuwan dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang-ruang yang tersedia dan bacaan dan untuk menciptakan kesan tertentu sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapat kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Seni tipografi merupakan karya atau desain yang menggunakan pengaturan huruf sebagai elemen utama. Menurut Suryanto 2011, tipografi adalah bidang ilmu yang mempelajari seluk-beluk mengenai huruf yang mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai fungsi estetis dan fungsi komunikasi. Sebagai fungsi estetis, tipografi digunakan untuk menunjang penampilan sebuah pesan agar terlihat menarik, sedangkan sebagai fungsi komunikasi, tipografi digunakan untuk menyampaikan pesan informasi berupa teks dengan jelas dan tepat. Tipografi atau tipografi menurut Roy Brewer 1971 dapat memiliki pengertian luas yang meliputi penataan dan pola halaman atau setiap barang cetak. Dalam pengertian lebih sempit, hanya meliputi pemilihan, penataan, dan
berbagai hal berkaitan dengan pengaturan baris-baris, susun huruf, preset, dan tidak termasuk ilustrasi dan unsur-unsur lain bukan susun huruf. Pada halaman cetak, peran tipografi adalah mengomunikasikan ide atau informasi dari halaman tersebut. Pengamat, secara tidak sadar Anda selalu berhubungan dengan tipografi setiap hari dan setiap saat, seperti koran atau majalah dan yang Anda baca, label pakaian yang biasa Anda kenakan, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Perkembangan tipografi saat ini sudah mengalami perkembangan dari flash penciptaan dengan tangan hingga menggunakan komputer. A. Jenis dan karakteristik huruf. Menurut Suryanto 2011, huruf diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut. 1. Roman. Ciri dari huruf ini adalah memiliki strip, kaki atau serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. Huruf Roman memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah, gemulai, dan feminin. 2. Egyptian. Jenis huruf yang memiliki ciri kaki strip atau serif yang berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan adalah kokoh, kuat, kekar, dan stabil. 3. Sans serif. Pengertian sans serif adalah tanpa sirip atau serif. Huruf jenis ini tidak memiliki sirip pada ujung hurufnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini adalah modern, kontemporer, dan efisien. 4. Script. Huruf script mempunyai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas, atau pensil tajam, dan biasanya miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkannya adalah sifat pribadi dan akrab. 5. Miscellaneous. Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada. Pada huruf ini ditambahkan dengan hiasan dan ornamen atau garis-garis dekoratif. Kesan yang dimiliki adalah dekoratif dan ornamen. Unsur warna gambar. Warna dalam layout dapat menyampaikan mood, membuat gambar, menarik perhatian, dan mengidentifikasi objek. Pemilihan warna itu sangat penting dalam menghasilkan karya yang berkualitas, karena Anda harus mengetahui tentang apa yang ingin Anda lakukan dan warna apa yang cocok untuk tujuan Anda. Warna dapat digunakan untuk A. Sorot elemen penting dan utama seperti subheads. B. Menarik mata. C. Sinyal yang melibatkan membaca untuk melihat terlebih dahulu. D. Membuat gambar atau moods. E. Mengatur. F. Bersama kelompok elemen untuk mengisolasi mereka. Dan G. Memprovokasi emosi. Nomor 6. Unsur gelap terang. Gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua untuk gelap dan warna muda untuk terang yang disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau karena pengaruh cahaya. Gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua untuk gelap dan warna muda untuk terang yang disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau karena pengaruh cahaya. Pengaruh gelap terang pada desain grafis dapat diciptakan dengan pengaturan intensitas warna. Dapat pula diciptakan dengan menggunakan efek khusus. Cara pengaturan gelap terang pada Adobe Photoshop CS6 dengan cara klik pada menu Image, Adjustment, Brightness, atau Contrast. 7. Tekstur atau teksture. Tekstur adalah tampilan permukaan corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Pada praktiknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dan dari suatu permukaan benda, seperti permukaan karpet, baju, kulit, kayu, dan lainnya sebagainya. 8. Ruang space. Ruang adalah unsur yang dapat bersifat semua atau nyata. Dalam karya seni 3 dimensi, Anda dapat merasakan sensasi ruang ketika melihat ataupun berada di dalamnya. Dalam karya 2 dimensi, Anda hanya dapat berkhayal tentang ruang. Seniman dapat menghasilkan kesan ruang pada lukisannya dengan cara memberikan bayangan, membuat perspektif pada objek, memberikan perbedaan warna terang dan gelap, dan masih banyak lagi. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.